Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Borneawan Family. Jadi, guys, eh, kemarin pada saat liburan Sabtu dan Minggu, hari libur bukan liburan ya, itu ada saya terima beberapa telepon teman-teman yang konsultasi, baik yang dari SKPD provinsi maupun SKPD kabupaten kota, menanyakan terkait pengaturan eh, pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi kalau kita bicara pejabat pengelola daerah, maka itu dari mulai sekda, kemudian kepala SKPD, kepala SKPKD juga, kepala pengelola keuangan, kemudian PA. Kalau ada PA berarti ada KPA-nya, kepala unit, kemudian PPTK, kemudian PPK, bendahara, dan seterusnya. Nah, memang sedikit menjadi diskusi di kita sekarang di tahun anggaran 2022 ini karena kemarin kita di akhir tahun 2021 sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penyetaraan jabatan, itu kita melakukan perampingan. Perampingan artinya pada level-level ASN administrator dan pengawas itu di lingkungan Pemda itu banyak yang dirampingkan atau disetarakan menjadi untuk ASN pengawas menjadi fungsional ahli muda, kemudian untuk teman-teman ASN administrator disetarakan menjadi fungsional ahli madya. Nah, sehingga memang itu berdampak pada penetapan atau penentuan pejabat pengelola keuangan daerah tadi itu. Nah, sebagai contoh misalnya di kami di Pemprov Kalbar itu di lingkungan sekitar daerah di biro-biro itu hampir seluruh eselon 3 itu disetarakan sekarang menjadi fungsional ahli madya. Nah, kemudian juga di beberapa eselon 4-nya disetarakan menjadi fungsional ahli muda. Nah, ini kan tentunya akan berdampak pada penetapan pejabat pengelola keuangan daerah yang tadi saya sampaikan. Artinya dulu sebelum adanya penyetaraan ini, itu kita mudah. Eselon 3 pasti PPTK. Karena itu dijamin di dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 ini tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa PPTK itu merupakan dijabat oleh ASN yang pejabat struktural yang kedudukannya satu tingkat di bawah PA untuk di SKPD atau KPA di bawah unit atau UPT. Nah, sehingga dulu otomatis praktis di sekretariat dulu untuk PPTK itu pasti langsung akan dijabat oleh kabaknya atau eselon 3. Nah, sekarang dengan dengan diberlakukannya penyetaraan jabatan tadi itu, di mana hampir seluruh eselon 3 di sekretariat daerah provinsi itu menjadi fungsional ahli madya, maka kan hilang strukturalnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca di ketentuan Permendagri 77 ini, guys, itu bahwa memang betul tadi saya sebutkan tadi bahwa yang dapat ditunjuk menjadi PPTK ini adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural yang jabatan satu tingkat di bawah PA atau KPA. Artinya kalau di Biro Setda Provinsi itu kan dia di bironya itu kan KPA karena PA-nya Sekda, sehingga berarti satu tingkat di bawah KPA atau satu tingkat di bawah Kepala Biro yang notabene sudah disetarakan menjadi fungsional ahli madya. Oleh karena itu, dengan adanya penyetaraan ini bukan otomatis bahwa teman-teman yang menjadi fungsional ahli madya tadi itu tidak bisa menjadi PPTK. Karena kalau kita baca lagi di klausul berikutnya di Permendagri 77 ini disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA garing KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, berarti kan jelas ya, pejabat fungsional ini bisa yang ahli madya tadi itu yang hasil penyetaraan yang eselon 3 atau oleh fungsional ahli muda yang penyetaraan dari eselon 4-nya. Nah, kemudian ini juga diperkuat oleh adanya surat edaran kementerian dan ada edaran gubernur juga bahwa sebagai dampak dari penyetaraan tadi itu fungsional ahli madya yang penyetaraan hasil eselon 3 tadi itu ditunjuk selaku koordinator kegiatan. Begitu juga untuk kasubagnya atau fungsional ahli yang sekarang menjadi fungsional ahli muda itu menjadi subkoordinator. Artinya walaupun menjadi fungsional tapi tetap untuk tugas-tugas masih melekat tupoksi yang dulu ada di struktural. Nah, jadi kembali ke ketentuan ini, jadi saya sampaikan tadi bahwa dalam hal tidak terdapat pegawai SN yang menduduki jabatan struktural, maka PA atau KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, saya mau garis bawahi terkait dengan kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ini guys, jadi kita sudah diskusi kemarin bersama teman-teman di keuangan, juga kita minta masukan dari teman-teman di bagian organisasi bahwa ternyata untuk kriteria suatu jabatan fungsional itu ada diatur dalam, istilahnya itu ada diatur dalam syarat kompetensi jabatan atau SKJ. Ini ada Permendagri-nya. Untuk SKJ level eselon 2 atau ahli jabatan pratama itu saya juga kurang ini. Nah, itu dibuatkan oleh birokrasi. Tapi untuk masing-masing jenjang di OPD sampai dengan dari eselon 2, eselon 3 sampai eselon 4-nya itu memang menjadi kewajiban masing-masing OPD. Artinya kalau ini harus dibuatkan semua oleh satu unit atau satu, katakanlah dibuatkan oleh lembaga biro organisasi, maka ini akan keteteran juga. Oleh karena itu memang artinya silakan ditetapkan dulu yang tadi fungsional ahli madya selaku PPTK. Untuk kriterianya ini nanti menyusul setelah atau dapat melihat atau mempedomani SKJ atau syarat kompetensi jabatan yang dibuat oleh unit itu sendiri, karena itu wajib. Jadi saya tekankan, saya garis bawahi bahwa untuk kriterianya ini itu sudah tergambar jelas pada syarat kompetensi jabatan yang secara aturan Permendagri memang menjadi kewajiban masing-masing SKPD atau unit untuk membuatnya. Nah, itu untuk PPTK. Nah, kemudian diskusi lebih lanjut. Nah, saya ambil contoh satu biro. Satu biro katakanlah semua kabaknya setarakan menjadi fungsional ahli madya. Tapi ternyata masih ada di level eselon 4 itu yang tidak semua disetarakan. Masih ada yang tetap dipertahankan di struktural. Nah, apakah dia yang otomatis menjabat sebagai PPTK? Nah, sekarang tunggu dulu. Di dalam ketentuan di Permendagri 77 itu di klausul ini poin G angka 10 itu dibunyikan bahwa penetapan, saya ulangi, di angka 9 dulu itu dibunyikan bahwa PA garing KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK. Artinya ya tidak benar juga ketika itu dibebankan semua PPTK-nya ke yang struktural yang tersisa tadi itu. Katakanlah kalau memang masih ada eselon 3 yang masih tersisa, dari semula 3 atau 4 menjadi 1, itu semua jadi PPTK. Enggak gitu juga. Karena di klausul lebih lanjut di dalam Permendagri ini dibunyikan penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan yang tadi dengan dia diangkat menjadi fungsional ahli madya itu kan ada SKJ-nya. Kemudian besaran anggaran kegiatan subkegiatan, nah ini jelas. Artinya secara penganggaran itu dianggarkannya per bagian-bagian. Artinya memang secara pejabatnya itu sudah menjadi fungsional, tapi secara penganggaran masih ada plotting untuk anggaran per bagian-bagian. Beban kerja
lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh daerah. Tadi kembali lah ya, kalau kita bicara kriteria untuk syarat kompetensi jabatan itu memang menjadi kewajiban masing-masing SKPD atau unit SKPD untuk membuatnya. Jadi clear ya untuk penetapan PPTK ini, walaupun sudah tidak menjadi struktural atau disetarakan menjadi fungsi, masih bisa karena dijamin di dalam ketentuan di Permendagri 77 ini. Itu untuk PPTK. Nah selanjutnya saya agak mundur sedikit untuk yang KPA. KPA ini juga kadang-kadang ini ada juga SKPD yang unik, bukan unik sih kalau saya bilang itu agak nyeleneh ya. Nyelenehnya begini. Memang di dalam Permendagri dibunyikan bahwa pelimpahan kewenangan PA kepada KPA ini berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan atau subkegiatan, lokasi dan atau rentang kendali. Itu untuk ketentuan yang nomor 2-nya. Ketentuan nomor 1-nya dikunci dulu di atas di dalam ketentuan yang klausul pertama tentang pengaturan KPA ini, bahwa saya sebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Saya ulangi, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD. Ya, unit SKPD berarti bukan kabit, bukan kabak, tapi kepala unit, kepala UPT. Artinya, contoh, pernah terjadi, saya lupa tahunnya, di dinas PU itu memang kita akui anggarannya besar. Nah kemudian oleh si PA ini ingin semua kabitnya itu menjadi di KPA kan, karena pertimbangan tadi itu yang klausul nomor 2, besaran anggaran, rentang kendali segala macam. Nah ini yang kurang tepat karena dikunci di awal di ketentuan sebelumnya bahwa pelimpahan dari PA kepada KPA itu dapat dilakukan itu kepada kepala unit SKPD, kepala unit, bukan kepala bidang atau kepala bagian. Jadi clear ya, kalau KPA itu hanya bisa dilimpahkan dari PA kepada kepala unit. PPTK sudah, KPA sudah. Saya lanjutkan ke PPK. Nah ini nih, pejabat penatasan keuangan, bukan pejabat buat komitmen, beda ya, sama-sama PPK tapi beda makna. Untuk PPK SKPD ini sebenarnya apa ya? Hampir tidak terjadi permasalahan, atau itu sebenarnya ya saya bacakan ya, kalau di PPK SKPD dulu itu dibunyikan untuk penentuan yang siapa yang dapat menjabat sebagai PPK ini adalah begini ketentuannya. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bendara penerimaan pengeluaran, atau PPTK. Artinya sepanjang dia tidak sebagai pemungut pajak retribusi, tidak sebagai bendahara, tidak sebagai PPTK, dia dapat ditunjuk selaku PPK tanpa memandang apakah harus struktural atau fungsional. Nah itu untuk pengaturan pada PPK SKPD. Tapi di ketentuan lebih lanjut pada pengaturan PPK unit SKPD di angka 8 itu disebutkan bahwa PPK unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. Artinya begini maknanya ya. Untuk di PPK unit saja dikunci harus struktural, logikanya maka untuk PPK SKPD itu harus dari pejabat struktural juga. Nah ini untuk ketentuan terkait dengan PPK unit SKPD. Jadi demikian ya guys. Oleh karena itu kembali ke polemik tadi akibat penyetaraan ini, yang tadi sekali lagi saya ambil contoh di biro, karena biro ini yang memang agak banyak permasalahan nih, permasalahan untuk penunjukan pejabat pengelola keuangannya. Artinya tadi jelas kalau PPTK itu bisa struktural, bisa fungsional. Nah sementara untuk PPK itu wajib struktural. Nah jadi untuk penetapan PPK dan PPTK itu harus diutamakan PPK dulu karena wajib struktural, baik di SKPD maupun unit SKPD. Nah sementara untuk PPTK jelas tadi ya, bisa struktural, bisa fungsional. Jadi itu mungkin beberapa penjelasan, beberapa gambaran terkait dengan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai Permendagri 77 di combine dengan dampak penyetaraan jabatan yang
sudah dilakukan oleh seluruh Pemda Indonesia per akhir tahun kemarin atau per 30 atau 31 Desember kemarin. Itu guys, sekelumit informasi dari saya. Kalau masih ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan memberikan tanggapan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.